Shalom, Selamat hari Minggu, Madia. remaja. Aduh. Jawabannya gimana nih Kak Mira? Shalom, sukacita, semangat. Gimana nih hari Minggu kita udah ketemu lagi ya Kak ya. Ibadah Minggu pagi ini ya, berharap semua sehat ya kan, bener baik-baik. banget. Sehat, senang, bahagia ya betul, Kak ya. biar kita bisa tetap bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Udah Oke? seminggu ini kita menjalankan aktivitas, sekarang kita mau cerita-cerita ke Tuhan, kita pengen ketemu Tuhan ya Kak Iya, ya. kita mau dengarkan firman Tuhan sambil kita memuji nama Tuhan. Iya. Oke? Oke, sebelum kita mulai lebih dekat lagi ke Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita akan siapkan hati kita, diri kita, semuanya kita akan angkat satu pujian. Dekat padamu itu rinduku. Kita akan naikkan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh, kita akan masuk ke dalam ibadah ini dengan hati yang penuh dengan fokus kepada Tuhan. Kita katakan dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku.
Ya Bapa, benar dekat padamu itu rindu kami semua Tuhan. Kami di sini hadir Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, diri kami ini Tuhan supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti semua rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hingga mendengarkan firman-Mu Tuhan bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya semua jaringannya Tuhan Kau lancarkan Tuhan supaya tidak ada yang nge-lag, ada yang buffering, semuanya Tuhan Kau lancarkan Tuhan supaya notif juga Tuhan kami tidak terganggu Tuhan supaya kami hanya terfokus untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Kau bimbing kebaktian kami ini Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, gimana nih Kak kabar Kakak hari Minggu ini? Puji Tuhan baik. Udah Sehat, lama Kamira? aku, sehat banget. Udah lama Iya, kita udah gak lama ketemu ya. kita nggak bareng-bareng, tapi Iya. hari ini kita ada kesempatan Kita bareng-bareng Kamira, Dan Kak Stella. bawa pujian Iya. hari ini dan teman-teman di rumah juga. Bisa lihat kita ya Kak ya. Iya betul sekali, walaupun masih ibadah seperti ini, kita tetap mudah-mudahan tetap sukacita. Iya, tidak mengurangi sukacita dan semangat ya Kak Betul ya. sekali Kamira. Nih berkaitan dengan sukacita dan semangat, kita mau puji Tuhan lagi. Kita Apa tuh, mau Kak? angkat suara kita, mau puji Tuhan kita, mau tanggalkan beban kita mau naikkan suara kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau nyanyi lagu judulnya Nyanyi Bagi Dia. Bangkit berdiri ya teman-teman, Iya, gerakannya. kita senam pagi ya Kak ya. Iya, gerakannya bebas, terserah teman-teman. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, Puji dan nama siapa Kak? Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir.
Beban kita udah gak kerasa lagi ya Kak Iya, ya. Udah kita betul. tanggalkan ya Kak Iya, ya. untuk memuji muliakan Tuhan hari ini. Nah, teman-teman duduk gak ini kamera? Tar dulu dong, Oh, dong. tahan dulu. Belum ini. Sebentar lagi Iya. berarti ya, sebentar lagi. Oke, berarti kita masih ada gerakan nih Iya, kamera untuk masih ada puji nih. Tuhan selanjutnya. Emang apa sih kamera Kita selanjutnya? mau menyatakan perasaan kita Kak. Waduh, menyatakan perasaan yang gimana nih kamera, kok jadi Ya. takut Kastela? Makanya kan perasaan kayak gimana ya Iya, Kak. betul. Mending kita langsung nyanyiin aja Oke, kali ya betul Kak ya. sekali. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi. Oh iya, kau dengan kasih Tuhan. Iya, betul. Karena ada gerakannya, jangan duduk aja ya Kak ya. Iya. Kita juga di sini bergerak, jadi teman-teman semua juga harus bergerak di rumah. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan benar-benar melimpah ke kita ya Kak ya. Kita sehingga merasakannya ya bisa Kak. mengasihi Sesama sesama kita. kita, teman-teman kita, keluarga kita. Oke. Oke, karena kita sekarang udah mengasihi semua, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya kayak kita Iya. mau lebih dekat lagi ke Tuhan ya Betul. kayak kita Tapi mau. teman-temannya disuruh Oh duduk. iya Lupa kita. lupa. Soalnya di Duduk, sini kita silakan. berdiri ya jadi lupa. Duduk teman-teman. Oke, Oke. sekarang kita Saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita haus akan firman-Nya ya Kak ya, sudah seminggu ini kita. spoiler dikit Kak. Boleh, tentang Firman apa sih, hari Kak? ini tuh ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang udah sering kita dengar sebenarnya. Ceritanya tuh panjang dari awal sampai dia menjadi Iya. raja gitu ya. Siapa Jadi tuh Kak tokohnya? tentang Yusuf ya, Oh. Yusuf yang dalam perikop kita hari ini, Yusuf yang Bisa dipercaya bisa ya, Kak? dipercaya dalam mengumpulkan Gandum. gandum karena kedepannya akan ada musim kelaparan. Iya. Nah, bisa dipercaya seperti apa nanti akan dibahas oleh salah satu guru sekolah minggu kita. Tapi kita mau dengarkan, sebelum kita dengarkan, kita mau Kita nyanyi mau lagu angkat apa? satu pujian, ku mau menyenangkanmu, bentuk Tuhan, hati. iya. Ya. Betul, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau minta Tuhan membentuk hati kita jadi bejana dan hormatnya.
Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan kalau begitu, sekalipun masih pandemi dan kita belum terlalu bebas, tapi kita masih tetap bisa beribadah menggunakan alat-alat yang ada. Sebelum kita memulai firman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga karena hari ini pun kami masih tetap bisa beribadah, bersekutu dan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati waktu yang ada supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, mari kita buka firman kita hari ini yang diambil dari kitab Kejadian, kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Mari kita buka Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya, dan saya akan baca dari sini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan Asnat anak Putifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi adik-adik, ini satu kisah ya tentang manusia yang bernama Yusuf ya, orang Israel. Kita tahu ceritanya bahwa Yusuf ini karena abang-abangnya iri dengan dia karena dia diistimewakan oleh ayahnya, maka mereka menjual Yusuf sebagai seorang budak gitu. Artinya seorang yang memang tidak punya hak sama sekali. Seorang budak itu betul-betul bergantung kepada tuannya. Tuannya mau lakukan apapun itu bebas karena dia adalah budak. Dia tidak punya hak asasi manusia karena dia udah dianggap budak. Dan dia mengalami masa yang sulit ya. Dia sebagai hamba di rumah Potifar. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan serius. Tuhan memberkati keluarga Potifar karena ada Yusuf di sana, tapi ya istrinya Potifar memiliki maksud lain terhadap Yusuf dan memfitnah dia sehingga dia juga masuk ke penjara. Di penjara pun Yusuf adalah orang yang baik, orang yang bisa dipercaya sehingga kepala penjara mempercayakan Yusuf untuk sebagai asisten dia. Dan dia menerjemahkan mimpi 2 orang gitu ya, saudara sekalian, adik-adik. Dan dia tetap lanjutkan aktivitas dia, dan satu kali Firaun sendiri yang bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun, sehingga Firaun bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpi?
Baru juru minum raja mengingat, oh iya ada Yusuf yang dulu kami juga diartikan mimpinya oleh dia. Maka Yusuf, adik-adik bayangkan ya, dari seorang yang sangat disayang bapaknya, dia hanya di rumah, dimanja, tidak ikut seperti abang-abangnya untuk menggembalakan domba. Baru mengalami masa sulit ke tanah perantauan, ke tanah asing, sebagai hamba, sebagai budak, bahkan berada di penjara gitu ya. Dan akhirnya Firaun, pemimpin tertinggi di Mesir, memanggil dia. Pada waktu itu kita tahu bahwa Mesir adalah salah satu negara besar di bumi pada waktu itu. Dipanggillah Yusuf, dan Yusuf pun dengan kerendahan hatinya dia mengakui bahwa bukan aku yang mampu menerjemahkan, tapi Tuhan yang memberikan dan menerjemahkan mimpi tuanku Firaun. Dan dia menerjemahkan mimpi Firaun dengan baik, dan Firaun melihat, waduh, Yusuf ini adalah orang yang diberkati Tuhan, ada roh Tuhan dalam diri dia. Maka Yusuf mempercayakan pengelolaan itu kepada dia, adik-adik. Dia bilang oke, dia lepaskan cincin dia dan dia katakan, Yusuf, perbuatlah seperti yang menurut kamu baik, dan setiap orang di Mesir harus tunduk kepada Yusuf. Dan Yusuf lakukan itu dengan baik, adik-adik. Dia pergi keliling kota karena mimpi Firaun itu sebagai petunjuk Tuhan bahwa di Mesir akan ada, bukan hanya di Mesir ya, di dunia akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Artinya gandum yang ditanam, buah-buahan, ternak, semua melimpah-limpah gitu ya, sangat subur gitu. Tapi akan ada datang 7 tahun kemudian yang itu masa sulit, bahkan masa yang melimpah tadi tidak terasa lagi gara-gara kelaparan ini. Masa sulit ini begitu hebatnya, dan Yusuf melakukan yang terbaik yang dia bisa dalam masa kelimpahan, dalam masa hasil panen yang baik. Dia kumpulkan semua di lumbung-lumbung dan dia simpan, dan begitu masa kelaparan dia bisa menjual itu. Dan adik-adik, mari kita lihat ketika bagaimana Yusuf sebetulnya tetap merasa ada rasa sedih ya, karena seenak-enaknya di tanah orang tapi dia kehilangan hubungan dengan orang tuanya, dia kehilangan hubungan dengan adiknya gitu ya, dengan yang dilahirkan juga dari ibunya gitu. Dan dia merasa pasti sehebat-hebatnya karir juga dia masih rindu dengan kampung halaman, tapi dia masih mengingat bahwa Tuhan begitu baik bagi dia. Bagaimana ketika di ayat 51 anak pertama dikasih Manasye, yang artinya apa kepada Manasye itu? Dia katakan bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Jadi Yusuf mengakui bahwa Allah yang berjuang, yang membuat Yusuf lupa dengan kesulitannya. Apakah kesulitan itu enggak ada? Ada. Dia bilang tetap kesukaran itu ada, tapi lupa gitu ya. Sama seperti kita, adik-adik mungkin ada PR gitu ya di sekolah, PR-nya tetap ada tapi lupa mengerjakan gitu ya. Sama seperti itu Yusuf. Dia bilang bahwa ada kesukaranku tapi aku lupa. Bahkan ketika anak kedua dia memberi nama Efraim, artinya apa? Tuhan telah berikan anak bagiku dalam negeri kesengsaraanku. Jadi Yusuf pun mengakui mungkin, wah saya banyak sulit di negeri ini gitu ya, dengan budaya yang berbeda, dengan makanan yang berbeda mungkin, tapi dia bilang Allah pun memberikan anak. Jadi adik-adik lihat, Yusuf mengatakan Allah loh. Jadi apakah kita juga berkata bahwa ketika kita dapat sesuatu yang baik, kita bilang bahwa oh Allah yang membuat saya seperti ini. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang dapat dipercaya. Jadi adik-adik ulangi dengan keras di tempat masing-masing. Tema kita adalah dapat dipercaya atau trustworthy gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah adik-adik, kalau kita lihat Yusuf ini kan akhirnya apa yang dia dapat dari Firaun? Yaitu kepercayaan. Apa yang dia dapat dari Potifar? Kepercayaan juga. Potifar sudah mempercayakan semua ke Yusuf, termasuk untuk hitung-hitungan gaji dan segala macam pelayan-pelayan yang lain ke Yusuf. Kepala penjara, apa yang dia berikan kepada Yusuf? Kepercayaan juga. Dia percaya kepada Yusuf. Dia tidak harus dikurung dalam satu tempat yang kecil gitu ya. Dia percaya kepada Yusuf. Apa yang dilakukan Firaun kepada Yusuf? Dia percaya. Loh kok bisa ya Yusuf ini dipercaya oleh Potifar, oleh kepala penjara, karena oleh Firaun gitu ya. Karena apa adik-adik? Kebayang kenapa Yusuf bisa dipercaya? Ya karena dia salah satunya adalah karena orang yang jujur gitu ya, orang yang tulus gitu. Nah jadi adik-adik ada satu kisah, katanya ada seorang raja gitu ya di satu negara gitu ya. Ini hanya sebagai contoh gitu, dia tidak punya keturunan.
Tapi dia sangat sayang kepada bangsa yang dia pimpin, kepada kerajaan yang dia pimpin, sehingga dia berpikir siapa yang cocok jadi pengganti saya sebagai raja berikutnya gitu ya. Dan adik-adik, dia sulit memikirkan cara, karena kalau yang mau jadi raja banyak sekali pasti. Pembesar-pembesar pengen jadi raja, tapi dia berpikir pengganti saya adalah orang yang memang bisa menyayangi kerajaan ini dan memang berpikir yang terbaik untuk rakyat ini. Maka dia bikin sayembara, saudara sekalian. Diumumkanlah kepada semua orang gitu ya. Bahkan silahkan siapa saja yang mau jadi pengganti raja untuk datang ke istana di hari ini. Jadi dibagi gitu adik-adik. Wah, ada sebagian besar yang datang rakyat, tapi ada juga yang wah nggak mungkin lah gitu ya. Nah, pada hari pengumuman apa sayembaranya, raja bilang, oke, saya ingin mencari pengganti saya adalah melalui perlombaan ini. Wah, dan semua orang dengan takjub mendengarkan. Dan dia katakan bahwa sebagai seorang raja pengganti saya, kalian akan berhak atas istana, kalian berhak atas tempat-tempat yang saya miliki, kalian berhak atas kekuasaan, kalian berhak membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan bangsa ini menjadi milik kalian. Wah, semua orang sangat senang ya adik-adik. Wah, jadi raja itu ada prajurit, ada segala macam istana dan segala macam. Dan raja bilang, lombanya adalah saya akan berikan 1 bibit ke kalian gitu ya. Dan bibit ini saya sudah tanam di pot gitu ya, saudara sekalian. Jadi dipraktekkan gitu, ini ditanam nih di pot gitu ya. Dan dalam waktu 6 bulan silahkan datang lagi kembali ke sini. Nanti pohon yang paling bagus atau tanaman yang paling bagus dari pot itu akan menjadi juaranya gitu. Dan adik-adik, setiap orang dengan senang berpikir, wah saya ini dapat 1 pot dan di dalamnya ada benih biji tanaman. Saya akan pulang, saya akan coba rawat sebaik-baiknya sehingga tumbuh paling bagus. Bahkan mungkin saya akan kasih vitamin, saya akan kasih susu sebagai air siramnya gitu ya, dan segala macam gitu ya. Saya akan malam pun saya kipasi, saya pasang api sekelilingnya supaya dia nggak kedinginan. Jadi ada banyak ide orang-orang supaya tanaman dia paling bagus. Maka adik-adik mereka semua pulang ke tempat masing-masing, mulai siram dan segala macam. Nah, begitu 6 bulan kemudian mereka kembali di waktu yang ditentukan, kembali berkumpul di alun-alun istana dan mereka membawa pot mereka gitu ya. Bahkan ada yang harus ganti potnya karena pohonnya besar gitu ya, saudara semua gitu. Jadi mereka lihat, waduh ini kok besar dan ada yang berbunga cantik, ada yang tanaman bunganya malah berwarna-warni, ada malah yang bawa pohon yang buahnya macam-macam, ada durian, ada salak di pohon yang sama ya. Kita nggak tahu gimana mereka rekayasa genetikanya gitu. Nah, dan itu sangat saling membanggakan bahwa waduh tanaman saya paling bagus nih, raja akan memilih saya. Dan mereka saling bilang, enggak, tanaman kamu jelek, tanaman saya yang akan terpilih jadi raja. Tapi adik-adik semua, ada 1 orang yang dia hanya bawa pot kosong gitu. Jadi waktu pot yang dia terima dari raja di 6 bulan yang lalu dengan sekarang tuh sama, potnya sama dan tidak ada tumbuh apa-apa di atas gitu ya. Dan semua orang, banyak orang menertawakan dia, aduh kamu ini gimana sih gitu ya, masa nggak berhasil, kalau mengurus tanaman aja nggak bisa, gimana mengurus rakyat sebesar ini. Dan banyak orang mengomong ke dia. Oke, dan tiba saatnya raja bilang, oke, silahkan sekarang berdiri berbaris dan letakkan tanaman kalian, pot kalian di depan kaki kalian masing-masing. Dan mereka letakkan adik-adik, ada yang mungkin gak kelihatan karena pohonnya udah besar gitu ya, jadi gak kelihatan, dia harus miring-miring. Dan ada pemuda ini yang dengan rasa malu, rasa gak yakin, taruh pot yang kosong gitu. Dan begitu raja keliling semua dengan kuda dia, didampingi pengawal, dia cek semua dan akhirnya dia kembali ke tahta kerajaan dia, duduk dan dia mengumumkan bahwa oke, pemenangnya adalah orang yang berada di baris ini dan yang potnya seperti ini. Dan semua orang menoleh ke baris itu adik-adik, dan wah mereka terkejut sekali karena mereka melihat orang yang ditunjuk itu adalah pemuda yang tidak tumbuh apa-apa di potnya. Dan mereka semua bingung, loh kenapa bisa begitu. Dan yang berikutnya raja mengatakan bahwa ya,
Karena sebetulnya benih yang saya kasih ke kalian, yang kalian tanam di pot itu adalah benih yang sudah tidak mungkin menumbuhkan sesuatu. Saya sudah rebus itu terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh sesuatu. Jadi pemuda inilah satu-satunya pemuda yang jujur di antara kalian semua, karena dia tidak mengganti benihnya, bahkan tidak melakukan sesuatu. Dia lakukan persis seperti yang saya suruh, yaitu hanya sirami dan rawat, dan memang tidak tumbuh apa-apa. Apa satu pesan adik-adik yang kita bisa dapat? Yaitu bahwa untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, ada kejujuran di dalamnya gitu ya, ada ketulusan di dalamnya, sama seperti Yusuf adik-adik. Dan sebetulnya kalau kita lihat ke firman Tuhan, bukankah orang-orang yang mengikut Tuhan, pengikut Tuhan, salah satu yang ciri dari orang-orang itu adalah mereka dapat dipercaya gitu ya. Orang yang bisa diandalkan, orang yang tahu mereka orang baik, yang tidak ada tipu muslihat, tidak ada manipulasi, orang yang tahu bahwa orang ini jujur adanya gitu ya, orang yang tulus melakukan yang memang yang baik gitu. Nah, dan kalau kita lihat tentang perumpamaan tentang talenta adik-adik, kan kalau adik-adik lihat di Matius itu disebutkan bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian ke tempat lain dan dia mempercayakan ada 5 talenta dia percayakan kepada satu orang hambanya, ada 2 talenta kepada hamba yang lain, dan ada 1 talenta ke hamba yang ketiga. Dan hamba ini masing-masing mengusahakan ya, kecuali hamba ketiga dia tanam, tapi hamba pertama dia upayakan, dia bekerja, dia usaha, sehingga dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Hamba kedua dia juga berusaha dengan kerja keras dan segala macam. Dari 2 talenta dia mendapat untung 2 talenta, sekarang dia punya 4 talenta. Dan hamba yang ketiga dia tidak lakukan. Dan begitu tuan yang balik, apa yang dia lakukan? Dia bikin perhitungan dengan hamba-hamba. Hamba yang tadinya dikasih modal 5 talenta menjadi 10 talenta. Apa kata Tuhan? Bahkan kepada yang 2 talenta jadi 4 talenta, sama yang diucapkan oleh tuannya. Itu apa katanya? Hai hambaku yang baik dan setia. Itu kata tuannya adik-adik. Jadi dan yang dilanjutkan oleh tuannya bahwa kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Jadi adik-adik, bisa dipercaya itu kadang kita mungkin melihat, waduh udah besar ya, seperti Yusuf ya, langsung memegang sebuah negara besar seperti Mesir. Tapi kita lihat dia bukan dapat dipercaya ketika Firaun aja, bahkan di tempat yang rendah sekalipun, di penjara dia memiliki sifat sehingga dia bisa dipercaya. Di rumah Potifar yang dia masih budak pemula gitu ya, hamba yang dibeli oleh Potifar dari pasar budak adik-adik, dan dia bisa memperoleh rasa percaya dari tuannya. Nah sekarang sebagai pengikut Tuhan juga, bukankah kita juga Allah berharap bahwa sifat dapat dipercaya itu ada juga dalam diri kita, karena kita juga sama seperti Yusuf. Kita adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, kita adalah pengikut Tuhan. Maka mari kita tunjukkan bahwa kita juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Gimana caranya? Mulai dengan hal-hal kecil. Mari kita mulai jujur adik-adik gitu ya. Kalau memang kita yang membuat pecah gelas di dapur, mari kita mengakui kita yang membuat pecah. Jangan salahkan abang kita atau adik kita. Maka orang akan tahu bahwa wah ini dia jujur, apa yang dia ucapkan bisa dipercaya. Kalau kita menjanjikan sesuatu adik-adik, kalau adik-adik bilang oke, nanti saya datang ya belajar ke rumahmu besok jam 5 sore, maka tepatilah janji itu. Sehingga orang akan berkata bahwa waduh ini ya Stephen ini kalau dia bilang oke minggu depan saya datang ke rumah kamu jam 7 ya, orang bilang dia akan datang jam 7. Karena orang tahu bahwa kata-kata kita bisa dipegang gitu ya. Jadi orang gak bilang bahwa waduh kalau Stephen bilang jam 7 belum tentu nih, bisa jadi setengah jam sebelum jam 7 udah dia batalkan gitu. Karena apa? Karena orang menilai dari apa yang kita ucapkan dan apa perbuatan kita. Juga termasuk dalam hal kecil adik-adik. Mari kita mulai ketika adik-adik dipercaya mengerjakan PR, guru kasih PR di rumah, kerjakanlah dengan sebaik mungkin yang adik-adik bisa ya. Tidak harus minta nih, apalagi dengan WhatsApp gampang, video call dengan teman dan kita langsung tinggal menyalin. Karena guru juga kasih tugas itu supaya kita belajar ya. Aduh ini ada sulit nih, kok diajarkan di kelas tuh tambah-tambah ya, tapi tugasnya kok kali-kali nih gitu, kok lebih berat nih gitu ya. Tapi guru kan biasanya memberikan tugas supaya kita semakin paham materi. Ketika orang tua berikan tugas dan tanggung jawab ke adik-adik, misalkan dia bilang apa, oke nakku kamu tugasmu nanti tolong cucikan piring kita ya nakku ya gitu, sebelum mama bapak kita mungkin pergi kerja gitu ya. Dan apakah kita lakukan itu?
Bahkan sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan lebih sehingga kalau misalkan disuruh hanya sapu rumah, apakah kita bisa selain sapu rumah kita juga bisa misalkan cuci piring gitu ya, kalau memang memungkinkan waktu kita. Jadi adik-adik, mari kita mulai memiliki karakter yang pertama adalah jujur gitu ya. Seperti Yusuf, dia jujur. Dia apa yang dia lakukan, dia jujur dan takut kepada Tuhan. Ketika istri Potifar mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak baik, berzina, berbuat dosa, dia tidak jatuh kepada itu, tapi dia menolak itu dan dia tetap kepada apa yang dia tahu baik, bahwa Tuhan melarang perzinahan. Dia fokus ke sana, dia lari. Termasuk juga ketika dia memiliki kerendahan hati, ketika Firaun bilang, aku dengar kamu bisa menafsirkan mimpi, dia bilang bukan aku tetapi Tuhan yang menafsirkan itu gitu ya. Jadi adik-adik, mari kita lihat bahwa dapat dipercaya adalah satu buah orang Kristen gitu. Harusnya kita sebagai pengikut Tuhan, kita memiliki sifat dapat dipercaya. Dan ini proses adik-adik, mari kita mulai dengan hal yang kecil. Sama seperti talenta, Tuhan berkata bahwa engkau dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang lebih besar. Yang kedua, mari kita jujur, berusaha jujur, meskipun kadang jujur kadang ada konsekuensinya ya. Mari kita siap menerima konsekuensi kalau memang kita harusnya terima konsekuensi. Jangan kita yang membuat kesalahan tapi kita berharap orang lain, adik kita, kakak kita, teman kita, abang kita yang menerima konsekuensi. Jadilah orang yang memang mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Yang ketiga, mari pegang omongan kita adik-adik. Kalau memang kita mengatakan bahwa oke, saya akan buat, saya akan kerjakan, mari kita lakukan itu. Jangan hanya di omongan, sehingga orang akan melihat perilaku kita. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan mengizinkan kami untuk menggali sedikit firman Tuhan. Tuhan kiranya mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa terus untuk situasi pandemi. Tuhan kiranya yang terus hilangkan pandemi ini sehingga kami bisa secara ini lebih banyak lagi dan bebas untuk beraktivitas, berinteraksi satu sama yang lain. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, itu mungkin untuk firman kita. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan firman dari Bang Suka ya Kak ya. Iya, Kak Mira. Nah firmannya juga harus ada ayat hafalan ya Kak ya. Oh tentu dong, seperti biasa. Apa itu ayat hafalannya Kak Mira? Ayat hafalannya itu dari pasal Amsal 21 ayat 20. Tahu gak Kak bunyinya? Belum ya, aku bacain ya teman-teman. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi kita tuh harus bijak menggunakan sesuatu ya Kak ya. Betul sekali, seperti yang sudah disampaikan Bang Suka tadi di firman-Nya kan, dari Yusuf kan Kak Mira. Jadi ayat hafalan dihafalkan di rumah. Dan diterapkan juga betul, di kehidupan tadi kita. Itu mau dibilang sama Kak Stella, diterapkan juga biar makin nempel firman Tuhan dan bisa makin menyenangkan hati Tuhan. Iya, seperti lagu kita tadi. Iya. Oke, kita mau lagu terakhir Kak Mira, karena kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau nyanyi satu lagu ini tuh udah sering kita dengar sebenarnya dari kelas balita. Oke. Tapi ini tuh jadi pengingat kita juga supaya kita hati-hati menggunakan anggota tubuh kita, biar kita bisa dipercaya ya kan. Betul. Kalau salah satu cirinya kan kalau bisa kita hati-hati menggunakan mulut kita, nggak ngomong kasar dan nggak membeberkan rahasia ya kita kayak. bisa dipercaya sama orang. Hati-hati gunakan tangan ya kan, nggak ambil nyomot, pukul. Kita bisa dipercaya juga menjaga tangan, kaki dan mata semuanya kita juga. Oke, kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu.
pemberian Tuhan, kami Raja. Kita harus jaga juga. Gak boleh sembarangan Iya. juga menggunakannya, biar kita bisa dipercaya sama Betul. orang, bisa jadi berkat juga buat orang lewat anggota tubuh kita. Oke. Kita udah Ada di akhir penghujung banget ini. Kita mau doa syafaat teman-teman, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah lagi secara online. Bapak yang berkati kami, agar kami boleh tetap bersukacita, terlebih firman yang kami dengar, boleh kami pakai dan kami boleh jadi berkat buat orang-orang sekitar. Kami boleh kenal Engkau juga lewat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, kiranya persembahan ini berguna buat pelayanan gereja-Mu. Terima kasih juga kalau Engkau telah memberikan kami berkat, sehingga kami mampu untuk memberikan persembahan ya Bapak. Bapak berdoa juga untuk orang tua kami dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya, biar mereka boleh tetap semangat, boleh senantiasa diberkati, terlebih orang tua kami juga boleh sehat-sehat selalu. Kami juga Tuhan, dalam kesehatan kami, Bapak yang ajar kami agar kami boleh menjaga tubuh kami dengan baik, sehingga kami boleh tetap sehat untuk menjalani aktivitas kami ke depannya. Anak-anak media dan remaja, Engkau yang berkati mereka dalam persekolahan mereka Tuhan, sekolah yang sudah mulai tatap muka, biar semua boleh berjalan dengan aman Tuhan, dijauhkan dari COVID-19, terlebih mereka boleh pelan-pelan bisa beradaptasi lagi untuk sekolah tatap muka ini ya Tuhan. Guru-guru mereka yang mengajar, mendidik, Bapak yang berkati mereka selalu. Berkati juga seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, aktivitas dan kehidupan kami ke depannya, Bapa yang senantiasa berkati, biar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat memakai firman Tuhan hari ini.